Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama gua Tirtari Pratama di channel Kisah Pendakian Si Jakun. Seperti biasa, Om Jakun akan membagikan cerita atau pengalaman dia waktu mendaki. Om Jakun kira-kira mau cerita yang mana nih Om? Ini cerita tahun 98 sih, baru-baru lulus sekolah dulu. Dulu itu gue berangkat sama anak-anak Kampung Baru. Jadi anak Kampung Baru itu benar-benar baru lulus sih kita, baru lulus. Ya langsung sikat ke cerita aja apa? Boleh. Gitu, ya. Mulai. Iya. Oke, sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalin dulu, ini anak gue. Ini anak gue. Namanya siapa namanya? Masa kagak inget kemana? Bukan Khalid Awali Ramadan Gunhar. namanya Khalid Awali Ramadan Gunhar. Panjang kayak kereta. Ya, gantengnya sama kayak gue waktu masih muda. Apa jelek juga. Siapa yang bilang papa ganteng? Jadi langsung ke cerita ya. Jadi ceritanya ini gue waktu itu baru lulus sekolah, dan teman gue ini ya, si Ian ya, yang pernah gue cerita yang gue berantem sama penunggu pohon nangka, itu si Ian itu teman gue, teman sekolah sekaligus rumahnya itu rumah kedua gue juga. Jadi gue itu waktu itu ini sebenarnya ini nggak ada kisah-kisah horornya gitu kan, ada sih sedikit gitu, tapi itu nggak terlalu menonjol gitu. Di sini yang gue ini tuh lucunya gitu kan, lucu terus juga ngeselin gitu. Ada yang ngeselin gitu. Jadi waktu itu ya anak-anak Kampung Baru itu cuman tahu gue sering daki gunung, dan mereka tuh kayak orang nggak percaya gitu awalnya nih. Jadi gue tuh sempat diremehin, bener-bener gue diremehin. Temen gue tuh si Ian itu emang badannya gede karena dia juga latihan taekwondo ya, dia latihan taekwondo gitu. Jadi badannya bagus lah gitu, badannya keker gitu kan. Stamina juga lumayan bagus gitu. Gue selalu diremehin gitu. Diremehin maksudnya diceng-cengan gitu. Lucu naik gunung katanya. Lo ketiup angin juga terbang katanya, begituin. Gue sih ya namanya bercanda-bercanda ya biasa aja. Gue juga nggak kesel, nggak marah, nggak apa-apa gitu. Jadi biasa aja lah. Singkat cerita nih, pas lulusan akhirnya pada sepakat pengen naik gunung. Gue ajak ke Gede. Waktu itu kalau nggak salah gue tuh 8 orang apa 7 orang gitu, lupa gue. Gue hitung ya orangnya. Gue, Ian, sepupunya Ian si Bujo sama si Romi, terus si Alin, almarhum Alin temen gue, terus si Iken, si Bonge, ya 7 berarti. 7. Itu yang gue ingat. Jadi ini perjalanan ini sebenarnya semuanya itu gak ada pengalaman kecuali gue doang sendiri gitu kan. Dan gue ini diremehin loh, gue diremehin gitu. Dan gue juga biasa aja gitu. Jadi kita berangkat waktu itu gue ajak lewat Putri. Karena treknya kan lumayan ya, maksudnya biar pada kaget gitu kan. Gue sengaja lewat jalur Gunung Putri, nggak lewat jalur Cibodas. Jadi singkat cerita nih, kita mulai berangkat dari stasiun Depok Lama. Dari stasiun Depok Lama kita berangkat itu pagi, sekitar jam 10 pagi. Jam 10 pagi, terus sampai di stasiun Bogor sekitar jam 11-an. Nggak sampai jam 11-an, jam 11 kurang lah ya. Dari Bogor, nah di sini nih banyak ini nih, dia temen gue nih si Bujel nih, satu orang nih yang sebenarnya bikin gue sewot ya, bikin agak kesel. Jadi si Bujel ini emang wataknya keras juga, orangnya sebenarnya waktu di tongkrongan orangnya ini sih nggak macam-macam gitu, maksudnya orangnya nggak inilah gitu kan, biasa-biasa aja gitu kan.
kadang disuruh juga mau jalan gitu kan. Kadang kita lagi berdebat gitu kan, dia mah nggak ikutan gitu kan, biasa aja. Nah di sini mulai dari stasiun Bogor, rencana gue itu kan gue mau ajak jalan nih sampai terminal Baranang Siang kan. Nah dia protes, dia nggak mau jalan, dia bilang naik angkot aja gitu kan. Naik angkot aja dengan alasan duit cukup waktu itu. Memang gue waktu itu gue patokin lebih, gue mintain waktu itu satu orang tuh 25.000 kalau nggak salah. Dan dulu itu masih perkiraan biaya itu sekitar nggak sampai 20.000, sekitar 15.000-an, itu udah termasuk akomodasi, termasuk logistik gitu kan. Itu sekitar 15.000. Cuman gue mintain 25.000 karena gue patokin tinggi, maksud gue juga biar ada lebihan. Bukan ada lebihan juga, biar pulangnya itu nanti baru kita misalnya makan enak lah, makan nasi padang apa ini ya, warteg. Dulu di sana nggak ada warteg, adanya warung nasi. Warung nasi itu khas Sunda. Kalau warteg itu dari Jawa. Jadi dia itu ngotot tetap pengen naik angkot gitu kan. Yang lain sih sebenarnya udah oke, jalan-jalan gitu nggak apa-apa gitu, rame-rame kan, enak 7 orang gitu, dan laki-laki semua. Jadi akhirnya dia ngotot, tetap kekeh nggak mau gitu kan. Biarpun satu lawan 6 orang ya, ya. Tapi kita kalah semua, bukan kalah, kita mengalah dan gue juga akhirnya mengalah. Akhirnya kita naik angkot sampai ke Baranang Siang. Dia dari Baranang Siang itu udah sekitar jam berapa ya? Lupa gue, itu sekitar jam 12-an lah, nggak sampai lah. Oke, siang lah ya. Siang lah, pokoknya siang ya. Pokoknya siang dari situ. Kita nyari nyari bis yang ke Bandung atau ke Garut, yang lewat Cipanas ya. Jadi kita dapat waktu itu bis itu udah lewat Juhur tuh, lama tuh nunggu bisnya. Udah lewat Juhur baru dapat bisnya, terus kita naik, dan seperti biasa bisnya itu ngetemnya lama sampai penuh dulu gitu kan, baru jalan. Itu sekitar jam 1:30-an masalah, 1:30-an atau jam 1 lewat lah ya. Itu baru berangkat. Dan dulu kan mobil itu kan bis dulu itu kan yang seperti cerita gue sebelumnya ya, lambat gitu. Jalannya lambat, pelan, terus banyak ngetemnya gitu kan. Banyak ininya. Sampailah kita ke Pasar Cipanas itu jam 4 sore lebih, kalau salah jam 4 lewat lah. Jam 4 lewat sampai Pasar Cipanas. Jadi kita pindah lokasi dulu ya, karena ada orang tua juga, ayah Sena, jadi agak keberisikan, jadi kita pindah lokasi. Jadi kita lanjut tadi, udah sampai Pasar Cipanas. Jadi dari Pasar Cipanas itu kita nyampe ke Pasar Cipanas itu sekitar jam 4 lewat lah, pokoknya udah sore gitu. Terus kita lanjut. Nah di sini lagi nih kita bentrok lagi nih, pengen jalan tapi kekeh dianya, teman gue ini yang namanya si Bujel ini kekeh pengen naik angkot lagi. Dan kebetulan waktu itu angkotnya mahal, emang angkot lebih mahal dulu. Itu kalau nggak salah 1.000 apa 1.500 gitu ya, lebih mahal angkot kesananya gitu ya, angkot ke Gunung Putrinya. Jadi kita sempat kota-kota, akhirnya yang lain juga sempat. Masa tadi kita jalan aja, karena gue bilang dekat, karena nggak ada yang tahu nih, gue bilang dekat loh, nggak jauh. Akhirnya dia kalah, kita akhirnya jalan. Nah pas tengah jalan, emang udah pada kecapean juga gitu, ada kecapean. Kata lu dekat juga kan, dekat ini mah dekat, gue bilang gitu kan. Apalagi ntar lu naik ke atasnya, gue bilang, apalagi ntar naik ke gedenya. Begitu ya, di sini segini masih enteng gitu. Akhirnya pada nurut dah, pada ngerti lah gitu kan. Akhirnya jalan, lama itu kita jalan, betul-betul berhenti. Nah si Bujel ini emang udah mulai kelihatan sifat aslinya ya, udah banyak ngeluhnya, banyak dungelnya gitu kan, banyak maunya juga gitu,
Jadi kalau gue sih paham karena gue biasa nemuin sifat asli orang itu pas waktu mendaki itu benar-benar bisa kelihatan. Ini masih di bawah loh, kita masih belum masuk ke hutan istilahnya, masih di kampungan aja masih udah kelihatan nih sifat asli ini. Tapi gue masih biasa aja, masih menganggap ya wajar. Baru pertama kali dan semuanya ini belum ada yang pernah mendaki, cuma gue doang gitu. Nah jadi kita karena kita kesorean nyampe Gunung Putri ya itu malam, kita jam 8 karena jalan lama, kita jalan bentar istirahat, kita berhenti, ada yang ngedumel, ada yang ngeluh gitu, makanya sebentar inilah akhirnya gue ajak. Akhirnya kita sampai Gunung Putri itu sekitar jam setengah 8 malam ya, karena kita jalannya lama, betul-betul berhenti. Dan gue ajak ke tempat teman gue si Kang Wawan, ajak ke tempat teman gue dulu istirahat. Di sini gue sempat nginep ya, kita sempat nginep, dan gue mutusin berangkat pagi sekitar habis subuh biasa gitu, karena kita kan lewat jalur Molos juga. Karena waktu itu sebetulnya Gunung Gede itu waktu itu ditutup. Sebenarnya ditutup, lagi ditutup atau baru pengen dibuka gitu kan, tapi belum dibuka. Jadi gue dapat keterangan dari Wawan juga begitu. Akhirnya ya gue juga mutusin juga lewat jalur Molos gitu kan, jalur biasa gue. Jadi kita sampai Gunung Putri itu sekitar jam setengah 8 malam. Dan karena udah malam, gue juga nggak berani bawa mereka naik malam ya gitu kan. Karena biarpun gue percaya sama teman-teman gue, terutama kayak sama si Ian, si Almarhum Alin, temen gue gitu kan. Jadi gue mutusin untuk berangkat pagi. Jadi gue sempat nginep di tempat Wawan. 7 orang gue dijamu sama Wawan, ya ngerepotin lah kita benar-benar ngerepotin. Singkat cerita ya, jadi pagi-pagi itu sekitar jam 4 gue dibangun. Terus gue bangunin semuanya main, kita siap-siap packing. Dan sempat disuruh makan juga sama temen gue si Wawan. Akhirnya kita berangkat jam 5 subuh nih gitu. Dan gue lewat jalur Molos, gue jadi agak-agak ngeri sebenarnya karena jam 5 dia pun masih gelap gitu, tapi aktivitas warga sekitar waktu itu kan jam segitu tuh udah mulai ada aktivitas gitu. Tapi ya gue karena kita mau di selatan jam 5 gitu, dia nggak apa-apa lah. Kalau ketahuan nanti kita bilang aja nggak tahu tempat posnya gitu kan, biar diarahin. Udah akhirnya kita jam 5 tuh kita jalan berangkat lewat jalur biasa gue ya, jalur Molos, jalur samping gitu. Alhamdulillah lolos. Masuklah kita ke hutan Cemara dulu. Dan di situ gue suruh berdoa dulu semuanya. Karena gue itu ritual gue rutinitas. Kalau gue ritualnya kalau gue sama ayah ya, kalau Om Jakun sama ayah sama teman-teman ayah juga, di situ pasti selalu doa dulu karena itu perbatasan antara kebun sayur warga gitu ya, sama ke hutan gede. Jadi kita berdoa di situ, itu kita lanjut jalan. Itu di situ tuh nggak ada apa-apa, cuman banyak, cuman teman gue aja di si Bujel ini nggak tahu ya, mungkin sifat aslinya keluar gitu kan, jadinya agak ngejengkelin gitu, agak ngejengkelin banget pokoknya. Kita sampai dilewatin air pun gitu, gue ngambil air gitu, lewatin kali kecil juga, gue ngambil air di situ juga, itu nggak ada apa-apa, cuman si Bujel ini berapa kali ngoceh nggak jelas, maksudnya bukan nggak jelas gimana, ngoceh ngedumel gitu kan, kesel ngedumel gitu kan, bukannya siang aja jalannya gitu kan, pagi-pagi gini udah dingin, jadi dia ngedumel terus. Juga minum kan gue batasin waktu itu kan, jadi emang waktu itu tas air tuh gue yang pegang, jadi gue bawa carrier satu sama tas air gue taruh di atasnya. Carrier gue waktu itu carrier 60 liter, gue bawa carrier 60 liter kan nggak sampai tinggi banget ya ini. Jadi atasnya gue tiban pakai tas air.
itu gue air tuh emang gue yang pasain, maksudnya gue yang ngatur. Jadi minum itu gue nggak mau kejadian waktu sepupu gue dulu itu air sampai kehabisan juga sebelum kita sampai surkan ya, udah tengah jalan tuh udah habis. Kita pernah kayak gitu. Jadi gue nggak mau kayak gitu, jadi gue atur lah air apa minumnya itu, istirahat itu gue atur. Dan yang lain teman-teman gue nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Cuma si Bujo aja yang ini nih, teman gue aja satu orang ini namanya sama mau gue, namanya Denny juga, tapi dipanggil Bujal kalau nggak Bujo. Oh itu benar-benar ngeselin banget, jadi dia sekalinya dia minta minum kayak orang haus gitu. Dan dibilangin dia marah gitu kan kalau dibilangin. Air banyak juga katanya. Emang kita bawa sekitar 4 botol waktu itu, 4 botol aqua dia. Kita bawa 4 botol, tapi kan kita kan bertujuh gitu kan. Kita kan bertujuh, takutnya juga kurang. Dan takutnya gue di pertengahan jalan kita mau istirahat lama, kita mau bikin kopi atau masak mie gitu kan. Nah, itu kan kita butuh air cukup lumayan gitu. Ini gue atur dan dia ini gitu berontak pula gitu kan. Nggak mau diatur. Jadi karena gue kesel, gue jadi sempat cekcok gitu kan. Udah lo kalau lo mau ini, lo bawa nih air gitu kan. Dan dia keberatan. Dan waktu itu dia keberatan bawa air juga, nggak mau kan dia bawa carrier juga udah berat kan dia kan. Dia badannya lebih kecil daripada gue, lebih kurus dari gue, lebih kecil juga dari gue gitu kan. Jadi dia juga ngerasa keberatan, nggak mau kan berat gitu. Nah, udah akhirnya gue paksa dia untuk nurut sama gue gitu kan. Ya singkat cerita ini nggak ada apa-apa. Terus kita jalan lewatin rumah, di rumah panggung yang biasa kita Om Jakun lewatin terus ya kalau sama ayah gitu kan. Paling malas kalau berdiri di situ, paling mungkin. Dia minta istirahat di situ dan ngotot kekeh minta istirahat. Kekeh di situ dia minta istirahat. Gak mau jalan, gak mau gerak gitu kan. Jadi dia duduk. Kan gue jadi bingung ya. Om Jakun tuh bingung gitu kan, bingung. Takutnya emang sih udah pagi sekitar jam setengah tujuan malah salah. Setengah tujuh apa jam 7 ya. Emang udah terang, udah pagi, cuman sepengalaman gue dulu juga gitu kan. Mau pagi, mau siang, mau malam di situ itu selalu ada gangguan. Itu selalu pasti ada gangguan. Maksudnya dia nggak peduli jam, nggak peduli waktu. Jadi ya teman-teman gue yang lain juga akhirnya ngomong ke gue, yaudah itu kita istirahat dulu deh gitu. Ya kita juga capek gitu. Mutusin istirahat di situ. Ya udah, tadi saya duduk di teras ya. Terasnya masih gitu kan. Dan si Bujal masuk ke dalam. Oh dia enak di dalam, kita teriak-teriakan di dalam gitu. Enak di dalam nih kan. Kuat lagi rumah panggung, kuat lagi dia cacatan tuh, gitu. Kuat lagi rumah panggung, nah itu benar-benar itu. Gue juga nggak bisa kontrol, benar-benar nggak bisa kontrol dia gitu. Dia benar-benar nguji banget nih, nguji dan gue banget, sabaran banget. Terus gue teriakin dari luar kan, Jo, lo jangan macam-macam di tempat orang gitu kan. Terus dia keluar, emang ini rumah ada yang punya kan ya? Ini ngomong begitu kan, emang rumah ada yang punya. Gak lama dia ngomong begitu, dari itu gue merinding tuh jadi itu. Jalan rumah itu baru bunyi suara krek gitu kan, kayak jalan langkah gitu kan, krek. Baru dia diam tuh, dia menengok belakang. Iya kayak ada orang ya katanya. Emang ada yang punya katanya. Emang ada yang nungguin katanya. Gue diem tuh, gue gak bisa ngomong, gue juga gak bisa ngomong karena kalau gue ngomong sesuatu di situ, teman-teman gue yang lain juga tahu, pasti panik juga. Akhirnya gue suruh yaudah lu buru-buru packing kita jalan gitu. Gak enak nih sama yang punya gitu. Enak sama yang punya rumah gitu. Udah karena mereka juga ngerasa itu rumah ada yang punya gitu kan, dan mereka tuh nggak tahu kalau yang punya itu bukan manusia ya, gitu. Yang punya yang penunggunya itu gitu. Udah gue kasih tahu tuh awalnya. Jadi udah gue kita cabut jalan. Sampai di shelter waktu itu kita nyebutnya shelter 2. Shelter pertama itu kita rumah gede itu kita sebut shelter pertama dulu. Tapi dari situ kan baru tutung. Karena tutung kan jadi pos
pos berapa? Pos 1, pos 2. Tiga. Pos 3. Pos 2 ya. 4 mana Ben? 4 kan EPN dari mana itu langsung disurkan. Pos 3. Enggak, itu masa pos 2 kalau sekarang. Jadi pos 2. Nggak tahu sih pos 2 pos 1 pokoknya. Lah. Sekarang udah nggak jelas ya, gue juga udah belum pernah sana lagi gitu kan. Jadi dari pos bayangan yang kita sebut sekarang ini pos bayangan itu, barulah gue istirahat di situ. Istirahat sekitar setengah jam, agak lama. Karena teman-teman gue juga udah pada capek, karena baru. Dan teman gue nih si Ian yang selalu ngeremehin gue ini, yang selalu ngeremehin gue. Dan semua teman-teman gue yang lain juga pada ngeremehin gue juga. Maksudnya ngeremehin gue nggak percaya kalau gue tuh kuat gitu naik gunung. Jadi udah mulai ngeluh kan, mulai capek, gue udah nggak kuat nih, nggak kuat. Masing-masing satu orang itu bawa carrier semua, masing-masing rata. Jadi ya bawa carrier, ada yang bawa tas gendok yang gede gitu kan. Pokoknya ternyata bawa ini kan. Dan teman gue sih yang ini bawa carrier. Yang dibawa sama dia carrier 80 liter. 80 liter ya. Itu buat pemula ya segitu. Bawa carrier segitu kalau isinya full ya gue jamin pasti kos-kosan. Biasa banget. Gue jamin pasti kos-kosan gitu. Kenapa tuh bapak aja yang Nah iya di sini akhirnya nih ngeluh kan, dia udah nggak kuat, capek gitu kan. Dan pas mau jalan lagi gitu, pas mau berangkat. Dari sini carrier lu sini gue yang bawa, gue bilang gitu. Nggak tukeran, gue yang bawa, gue bilang gitu kan. Bengong, nggak percaya gitu kan. Udah buka sih carrier om Jakun nih demi Allah nih carrier nih om Jakun tidak nih carrier om Jakun kan 60 liter nih, om Jakun taruh depan, carrier dia om Jakun taruh belakang, terus sama tas saya satu kan di taruh belakangnya lagi. Udah jalan dek gitu kan. Dan teman gue itu si Ian itu cuma bisa diem doang, di situ cuma bisa diem doang. Pas kita berhenti istirahat di Buntut-Tutung itu, baru dia ngomong, gue gak nyangka juga katanya, lu kuat juga katanya, baru dia ngomong gitu kan. Gue cuma tengah-tengah doang kan, dan si Bujal udah mulai ini juga, minta carrier dibawain juga. Akhirnya ganti-gantian, carriernya Ian yang udah gue bawa gitu kan, dibawa lagi sama Ian, carrier Bujal gue bawa lagi. Jadi gue selalu bawa 2 carrier. Dan satu tas air yang isinya 4 galon. Iya 4 berarti bukan 4 liter itu, 6 liter berarti 6 liter air ya kan. Jadi gue sih emang waktu itu emang masih ayah juga tahu sih mas, stamina mendapat dulu kuat gitu, stamina lumayan lah gitu. Jadi tetap tuh setiap teman gua Om Jakun capek nih, si Ian capek nih gitu kan, gantian tasnya carrier-nya Om Jakun yang bawa, si Bujo carrier-nya dia bawa sendiri gitu kan, saling nuker-nuker gitu. Dan sepanjang perjalanan ini si Bujo ini udah nggak karuan dah ngecehnya apanya gitu kan, minta turun lagi. Ini yang bikin kita ini tuh, kita udah sampai di Buntut-Tutung minta turun lagi. Ini pertama dia minta turun pas di Buntut-Tutung. Terus gue bilang dikit lagi jauh, paling cuman nggak nyampe 1 kilo, paling cuma 200 meter lagi nyampe gue gituin. Nah dia nggak percaya kan, beneran lu kan belum pernah naik gede kan, gue udah pernah gue gituin kan, dikit lagi nyampe gue bilang gitu kan, ntar di atas gue bilang di Surya Kencana. Dan mereka tuh nggak tahu Surya Kencana, cuman udah gue kasih gambaran duluan kan. Nanti di Surya Kencana sebelum puncak itu banyak tukang jualan gitu. Ada pasar malam. Demi Allah nih, Om Jakun tuh bawa gitu kan. Ada pasar malam. Ada tukang jualan, mau kopi ke mau apa gitu itu ada. Lo kalau mau main kopak juga itu ada begitu. Main kopak juga itu ada. Nah, dia mulai atas semangat lagi kan. Udah jalan lagi. Tapi sepanjang jalan emang gedung-gedung terus. Dan bahasanya itu udah mulai kayak nggak terkontrol ya gitu kan, nggak terkontrol. Kadang juga suka kayak seperti menyalahkan alam. Maksudnya gini, ini apa sih ini jalan nanjak terus gitu. Jadi
Itu sebenarnya kita bahasa-bahasa itu sebenarnya jangan sampai diucapin ya. Jadi itu sebenarnya pantangan buat pendaki. Jadi selalu begitu dia juga gue juga udah gak bisa kontrol dia juga, udah pusing lah gue sama dia juga, udah susah dibilangin juga udah susah. Berkali-kali juga gue bilangin, gue nasihatin, cuman emang benar-benar keras kepala, benar-benar keras kepala. Keras kepala itu sampai akhir nih, sampai akhir keras kepalanya. Sampai turun pokoknya sampai akhir itu keras kepalanya itu. Itu sifat aslinya dia ternyata ya. Jadi pas waktu itu gue masih bisa maklumin gitu kan. Biarpun kesal cuman ya udah biarin dah gitu kan. Karena gue juga ngebawa bukan cuma dia, ada 5 orang lagi yang teman gue, 5 orang lagi yang lain gitu. Jadi akhirnya kita tetap jalan, tetap gue kontrol yang lain gitu kan. Dia gue tetap gue biarin, tapi dia nggak gue kasih di belakang. Dia gue taruh di tengah-tengah terus. Yang di belakang tuh teman gue yang namanya Alin, almarhum Alin. Dan dia itu emang orang cukup berilmu gitu, maksudnya cukup bisa lah gitu kan, cukup bisa ini, cukup kuat gitu, mentalnya juga cukup kuat. Jadi gue misalnya gue ngelepas dia taruh di belakang gitu kan, gue masih percaya gitu, gue percaya sama dia. Ya singkat katanya kita sampai ke alun-alun timur. Kita tuh pokoknya berapa kali istirahat, banyak lah istirahatnya. Kita itu pokoknya sampai di alun-alun timur, alun timur sudah Kencana. Ini gue perjalanan ini gue banyak yang lupa sebetulnya, banyak yang ini ya, banyak yang lost gitu, banyak yang lupa. Tapi pokoknya yang gue ingat sampai alun timur itu udah sekitar jam 2:30. Bayangin deh, dari jam 5 kita berangkat, 5 subuh, kita nyampe itu jam 2:30 nggak salah, 2:30 atau jam 3-an, nyampe jam 2:30 lah. Jadi panjang banget perjalanan ya, panjang banget. Betul-betul istirahat, dan temen gue juga sian juga. Kos-kosan juga udah kuat juga. Jadi sampai alun timur kita jam segitu, langsung gue ajak ke alun barat. Alun barat ya kita ngecamp lah, kita ngebias di situ. Kita ngebias di alun barat. Dan ini yang kejadian lucunya. Lucu sebenarnya buat gue, tapi buat dia mungkin menyeramkan ya, menyeramkan. Tapi lucu buat gue. Jadi lucunya gini, pas waktu malam dia kan pas kita udah mikirin tenda, udah itu benar-benar nggak mau. Teman gue si Bujur itu nggak mau ngapa-ngapain, bantuin apa-apa juga nggak mau gitu, bantuin cari kayu bakar juga nggak mau, masak juga nggak mau, pokoknya tinggal enaknya aja lah gitu. Ya kita namanya kita ya teman gitu kan, jadi kita nggak kesel, cuma kesel cuma dalam hati doang dengan gondok itu. Tetap kita ini gitu. Setelah kita biarin gitu kan. Nah pas malam-malam ini dia udah habis makan, dia langsung tidur di tenda kan, dan kita bakal piunggun di luar, kita tinggal di tenda tuh sendiri. Ya tenda sih nggak jauh jaraknya, ya semeter dari tenda. Kita lagi bakal piunggun, tiba-tiba dia di dalam tenda itu ngobrol, ada yang ngomong sendiri, ngobrol gitu. Terus teman gue pada diem kan, terus si Bujur ngomong sama siapa? Ini gue bilang gitu kan, dengerin aja dulu, dengerin nih. Dia ngomongnya jemput sama gue, sama nama teman-teman gue gitu kan. Jadi yang waktu itu disebut tuh ada 4 orang, nama gue, nama temen gue si Alin, terus adiknya si Romi, sama si Ian. Itu ada 4 orang yang disebut. Berarti di situ di tenda ada 5 orang sama dia kan gitu. Jadi dia ngobrol kayak ngobrol sama kita gitu. Ngobrol nyebut sama kita gitu. Lu coba itu ingat gini misalkan gitu ya. Gue juga lupa sih percakapannya, cuman yang gue ingat tuh dia sebut nama kita gitu. Dan gue tengah-tengah doang, gue sama temen gue juga si Alin tuh, almarhum Alin, tengah-tengah doang kita gitu. Biar tahu rasa gitu. Bentar kita cuekin aja. Udah kita di luar biasanya kita ngopi ngerokok bakal piunggun gitu. Lama sekitar setengah jam dia keluar dari tenda, dia bengong langsung diem, langsung masuk ke tenda lagi kepalanya gitu, masuk ke tenda lagi, mungkin dilihat nggak ada orang gitu, jadi terus langsung duduk di tengah-tengah kita gitu. Kenapa lu jual gitu? Kenapa lu jual gitu? Lu dari tadi di sini katanya.
dari tadi gue di sini, gue di mana gue? Tadi gue ngobrol sama siapa berarti gitu kan? Dia udah deh. Tadi gue ngobrol sama siapa berarti gitu? Kalau tadi pas gue mau keluar kata, lu pada pasti di dalam, kok tiba-tiba lu di sini kan? Dia juga sebenarnya teman gue itu juga sama kayak teman gue Ian itu pernah belajar begitu ya. Jadi dia juga sebenarnya, cuman dia itu udah lama jadi udah nggak diasah, udah nggak pernah diinin lagi, udah nggak pernah diasah lagi. Pokoknya dia udah nggak ini gitu. Jadi dia instingnya pun juga udah nggak ini gitu. Nah terus dia diem kan, dia pasti gue ngobrol sama siapa nih gitu. Diem tuh mukanya pucat langsung, mukanya pucat. Kita cuma cengang-cengang saja tuh. Nah, di situ dia istilahnya bisa dibilang kena batunya itu. Jadi nggak tahu ya dia ngobrol sama siapa, gue nggak tahu gitu. Dan dia bilang di dalam tenda itu ada gua, ada temen gue si Alin, baru lahir, ada temen gue si Romi, sama temen gue si Ian gitu kan, ada di situ. Dan cuma si Iken doang yang nggak ada, sama si Iken sama si Bonge di situ nggak ada katanya. Ini cerita dia pas udah di bawah sih. Jadi pas itu dia diem aja, dia nggak ngomong-ngomong apa lagi gitu. Ya akhirnya kita biasa lagi gitu. Setelah malam sekitar jam berapa itu, jam 11-an lah, kita masuk kita tidur, bangun pagi sekitar jam 6-an, nggak salah gue ingat tuh gue bangun tuh masih agak gelap sih, mungkin setengah 6-an, setengah 6-an. Saya agak gelap, gue dibangun, gue keluar, langsung gue ngambil air ke bawah, karena waktu itu air udah kita nggak ngambil lagi air yang di dalam bar itu kan, air yang masih kita bawa dari bawah aja gitu. Akhirnya gue ngambil air, gue balik lagi situ, ternyata teman-teman gue juga yang lain udah pada bangun. Akhirnya gue masak mie, bikin kopi gitu. Udah selesai makan mie, udah selesai ngopi, kita ngerokok berapa batang lah istilahnya. Ngerokok. Kita jam 8 pagi, baru kita muncak. Kita muncak dan si Bujel ini tadinya mau kita suruh tungguin tenda. Jadi kita dua kloter maksudnya, dua kloter tuh. Misalkan gue berempat dulu nih gitu kan. Dia di situ bertiga dulu atau enggak gue bertiga dulu, dia di situ dia berempat gitu. Jadi gantian. Dan dia kekeh nggak mau di situ, maunya ngikut gitu kan. Ya udah kalau gitu ngikut sama gue, yang temen gue yang lain berempat nunggu gitu kan. Dia nggak mau lagi, dia maunya rame-rame katanya. Masa yang gue bingung gini, kalau kita rame-rame yang ngejagain tenda siapa? Nah, kita mesti bongkar tenda dong gitu kan. Kan ada yang jaga tenda. Akhirnya gue sempat ngadu bacot yang ada ini. Udah kita naik rame-rame aja, kenapa sih dia ngomong gitu kan? Bawa apa bongkar aja lagi. Lah emang lu mau bongkar? Lu masang aja nggak mau apa yang bongkar gitu? Lu mau nggak bongkar? Kalau lu mau lu bongkar sekarang, lu lipat sekarang gitu. Nggak mau, tetap nggak mau ya. Nggak bisa, gue nggak bisa, nggak ngerti caranya gitu. Jadi gimana ya, kita kesel gitu kan, gue kesel. Akhirnya gue ngomong, yaudah sekali gini aja deh. Lu aja sama anak-anak, lu muncak, gue tunggu di sini. Muncak lu udah pernah. Gue juga udah prioritas gue udah bukan muncak. Soalnya udah sering muncak gitu. Gue tunggu di sini gue kan. Ya akhirnya temen gue yang pada diam kan. Ada yang ngomong, ya kalau nggak sama lu juga ya nggak enak lah kan, lu yang tahu gitu kan, lu yang ini. Akhirnya tetap putusin, gue tetap di situ bilang, udah lu tinggal ngikutin jalur gue. Jadi gue anterin dulu ke jalur tuh yang udah kelihatan ya, gue yang anterin dulu gitu. Jadi mereka harus ya ngikutin doang jalur. Udah akhirnya gue nunggu tenda sendirian di situ, nungguin tenda. Ya gue sih biasa aja di sendirian. Waktu itu nggak ada pendaki lain, nggak ada satu tenda pun yang lain gitu. Karena kondisinya tutup ya. Kondisi tutup, benar-benar kondisi waktu itu tutup. Jadi setelah lama sih mereka tuh di puncak tuh ada sekitar 3 jam 4 jam ya. Karena mereka juga nggak tahu ya gue jalannya lama atau jalannya cepat gitu kan. Mereka juga belum ada yang pernah puncak. Jadi sekitar 3 jam 4 jam baru mereka turun lagi gitu kan. Ya senang-senang, tapi si Bujel ini mukanya masih muka kesel. Emang gue itu emang cobaan gue tuh, ujian gue tuh cuma diri doang sih waktu itu. Tapi gue gak benci sama dia, enggak. Sampai sekarang pun gue masih berteman, masih berteman sama dia gitu. Cuma waktu itu kejadian waktu itu emang bikin gue tuh sempet kesal banget gitu kan. Kesalnya udah bener-bener nguji kesabaran banget gitu.
Sampai turun pun dia masih, gue kira mah di puncak ada yang jualan apa gitu. Awalnya gue bohongin ya. Terus kata lu disuruh kan ada pasar malam katanya dari ini. Gue cuma tengah-tengah doang gitu kan. Nah dia selalu ngomongin pasar malam itu mulu kan. Bohongin gue lah waktu di sini ada pasar malam. Gue mah ngarepin ada pasar malam rame di sini gitu kan. Nah jadi hari kedua nih kita setelah mereka turun dari puncak kita ngecamp lagi kan. Kita nginep lagi di situ. Nginep sehari lagi. Dan disitulah malam itu karena dia ngomongin pasar malam gitu kan. Malam-malam katanya dia si yang gue dengar, yang dia cerita sama gue gitu kan. Dia dengar suara kayak keramaian di tengah-tengah alun Surya Kencana ya, tengah alun-alun. Dan tadinya dia mau nyamperin, cuman sama temen gue si almarhum Alin ditahan. Ngapain lu? Gue sana rame katanya. Udah sini dulu katanya. Teman-teman gue ditarik. Pokoknya gue itu nggak tahu sih, karena posisi gue masalah gue tidur. Masalah ya gue tidur ya. Kalau nggak tidur gue nyari kayu bakar sih, gue lupa. Jadi yang tahu waktu itu tahu kejadian itu teman gue sama si Alin. Jadi sama si Alin tuh ditahan dia, nggak boleh ini kan. Tadi itu mau nyamperin. Itu ramai katanya. Orang gue ngeliat kok ada yang jalan mudah mandir gitu, kan udah merinding gitu. Teman-teman gue juga pada merinding gitu. Teman-teman gue pada ngerti ya, nggak mungkin gitu kan, nggak ada namanya di gunung, masa di gunung gini ada yang ini gitu kan. Udah akhirnya ditarik masuk ke tenda. Kalau salah sih bener gue tidur masalah. Terus gue dibangunin soalnya, gue si almarhum Ali itu bisik-bisik sama gue. Si Bujal katanya ya pasar malam katanya. Terus itu katanya ngomong pasar malam mulu gitu kan, lagi naik gitu kan. Gue namanya bangun itu dengan cuman biarin aja gue. Ya tau rasa gue memang malah kesel sama dia, ya tau rasa gue kan. Lepas aja dia ke pasar malam gitu biar nggak bisa balik. Dulu emang sempat aku ucap begitu, cuman ya langsung gue ucap gimana pun juga itu teman gue gitu kan, tetap teman gue. Akhirnya ya udah gue ngomongin juga ke dia, di sini nggak ada namanya pasar malam, yang jualan pun di sini nggak ada. Logika aja, gue mikir aja siapa yang mau jualan naik dari bawah ke atas. Tulis sekarang ya. Nggak tahu kalau sekarang itu ternyata benar-benar ada ya, benar-benar ada warung, ada jual. Dulu mah itu dalam bayangan kita nggak ada sama sekali yang jualan itu, yang jualan. Kalau sekarang ya nggak tahu sampai di puncak pun ada yang jualan gitu ya. Jadi waktu itu yang didengar itu gue bilang itu bukan, itu halusinasi gitu. Itu halusinasi lu, udah nggak usah dipikirin. Dan dia juga paham karena dia sebelumnya ngobrol sama orang yang dikenal. Ya, sebenarnya dia ngobrol sama orang, bukan orang gitu kan, mungkin ngobrol sama jin gitu. Jadi dia akhirnya paham nanti gitu kan, dia diem aja gitu. Dan gue kira dia udah kena batunya ya, jadi istilahnya dia udah. Teman-teman gue yang lain pun nggak ada yang ngerasa kenapa-napa, nggak ada yang lihat penampakan, nggak itu nggak ada. Sebenarnya cuma dia doang gitu kan. Makanya jadinya buat gue tuh lucu karena gue kesel sama dia kan. Bener-bener kesel sama dia gue. Jadi buat gue tuh lucu, dia digituin, dikerjain istilahnya, kerjaan sama dia tuh buat gue tuh lucu. Jadi pas paginya kita singkat ya, kita singkat ceritanya, udah pagi kita mesti turun. Di sini lagi nih mulai uji lagi nih gue nih. Dia turun kekeh minta lewat Cibodas. Pengen lintas ya. Pengen lintas lewat Cibodas. Dan gue dibilang, kita nih masuk molos. Dari jalur Cibodas, gue gak tahu jalur molosnya. Dan seingat gue kayaknya gak ada di situ jalur molos. Cibodas gitu kan. Pokoknya gue gak tahu jalur molos di situ. Kita ini kan molos. Nah, kalau di sana kita bisa kena denda, bisa sebenarnya itu. Ya, jadi nggak bisa molos gue lewat Cibodas itu, gue nggak tahu jalur molosnya gitu. Itu benar-benar kekeh ya, sampai teman-teman gue yang lain juga pada kesel. Lu soto banget sih ya. Yang lebih tahu kan Bojo gitu kan, yang lebih tahu tuh gue, emang pada tahu kan gue dia pengalaman gitu kan. Lu ngapain kekeh lo sono ya? Tetap kekeh dia, nggak apa-apa lewat kita kalau bisa ditanya kita bilang aja
gak tahu gitu kan. Enak banget. Iya benar-benar asli itu kan benar-benar gue benar-benar kayak udah gimana keselnya gitu kan. Akhirnya itu sampai ngotot-ngototan udah parah banget, gue udah sampai kesel sampai gimana ini. Dan dia benar-benar gak mau ngalah, gue sampai ngomong, Jel, lu tuh baru pertama kali naik gunung, gue ini udah puluhan kali naik ke sini. Apa gue gitu, gue tuh udah puluhan kali gue naik ke Bukit. Nah, dan kan waktu itu ya udah wanti-wanti ya, udah wanti-wanti, jangan ada yang bawa Edelweiss, jangan ada yang metik Edelweiss. Gue udah wanti-wanti waktu itu, jangan ada yang metik Edelweiss. Nah, jadi gue sih gak ngeliat, teman-teman gue sih emang gak ada yang metik, maksudnya gue gak ngeliat ada yang metik gitu kan. Dan dia juga, gue juga gak tahu dia metik apa enggak gitu kan, awalnya nih. Jadi dia tetap ke tuh, minta lewat Cibodas. Karena gue pikir, dia gak apa-apa lah kalau misalkan ke ini juga paling kita cuma denda biaya tiket masuk doang kan gitu kan. Nah, yang penting kita nggak bawa Edelweiss. Jadi gue akhirnya udah saking kesalnya gitu kan, udah nggak apa-apa, tapi kalau ada apa-apa lu gue tumbalin gue gitu kan. Lu gue jadiin ini lu. Iya katanya, gue yang tanggung jawab katanya. Terserah gue gitu kan. Udah, dan sampah itu dia yang pegang ya, gue inget nih, sampah itu dia yang pegang karena dia waktu itu carrier-nya udah gue yang bawain. Jadi dia gue suruh bawa sampah doang. Gue suruh bawa sampah sama depek. Gue suruh bawa depek teman gue. Jadi teman gue bawain carrier-nya si Ian. Teman gue itu si Ian kan udah kecapean juga kan. Maksudnya si Ian tuh fisiknya udah mulai drop gitu kan. Jadi dia cuma bawa depek doang sama sampah. Sampah tuh kita kumpulin, kita kasih. Dan gue bilang, sampahnya jangan dibuang mana-mana, kita bawa turun, pokoknya sampah itu bawa turun. Udah akhirnya kita mutusin, ya udah nggak apa-apa lah kita lewat Cibodas, gitu kan. Kemauan dia, kita ngikutin kemauan dia. Padahal gue udah tahu nih risikonya gue udah tahu. Cuma kalau dia keras kepalanya benar-benar keras kepala, gitu kan. Akhirnya gue turutin juga. Temen gue udah pada kesel sebenarnya, sama dia gitu. Benar-benar keras kepala, benar-benar nggak mau ngalah sama sekali. Gitu. Nah, akhirnya kita naik lagi ke puncak, gitu kan. Kita naik lagi ke puncak, baru kita lewat jalur Cibodas turun ke Kadang-Badak, gitu kan. Dan itu terus Badak turun. Dan sampai pas di tanjakan setan ya, kita bilang tanjakan setan. Berarti kalau kita ini berarti turunan setan. Turunan setan itu sempat nggak mau turun gitu, nggak mau apa, nggak ada jalan lain apa, nggak ada jalan lain kan. Gak ada, cuma satu-satu cuma di sini doang gitu kan, kalau sini doang. Tahu nih tanjakan setan itu? Tahu kan? Tanjakan setan kan ada kayak tebing gitu, tebing pendek lah gitu. Nah, kita harus pakai tali naiknya, harus pakai ini. Dan dia nggak berani turun, karena kan pikiran kan dia langsung ke bawah gitu kan, pikiran kan langsung ke jurang, takut dia gitu, perasaan dia takut. Itu sempat. Jadi gimana? Kita udah turun di bawah, Dia masih di atas gitu. Kita bingung, kita mau gimana? Mau naik lagi? Udah bener waktu itu gue saking keselnya akhirnya gue naik lagi. Gue sendiri naik lagi, udah jadi dia ketuntun turun ke bawah. Ini benar-benar gue kayak bawa anak kecil yang gimana ya? Yang anak kecil kan tahu diri ya, kalau udah maunya tuh rengek gitu kan, rengek dan harus disurutin baru diem gitu. Jadi kayak gitu gue bawa orang gitu kan. Orang itu anak seumuran gue aja, dia lebih tua setahun. Lebih tua dia setahun. Udah akhirnya ya udahlah nggak apa-apa lah gitu kan. Nah pas kita udah turun, udah ini kita mau sampai pos nih, pos Cibodas gitu kan. Sebelum nyampe pos itu kan jalannya agak landai itu, jalannya agak landai kan. Gue berhenti, sampah mana? Gue tanya gitu kan. Sampah nggak tahu jadi dibuang sama dia. Sampah udah gue buang tadi kan pas di pinggiran jurang kan. Astagfirullahaladzim, tempat gue ya. Astagfirullahaladzim. Kita nih bukan kena ini lagi, kita nggak beli kita nggak nyelos kita gitu kan, kita nyelos. Sampah nggak dibawa. Kondisi naik pas tutup. Waduh kacau, bener-bener gue waktu itu udah bener-bener meluap gitu kan. Sampai gue kata-katain gitu. Sampai gue ini lagi berkata-kata kasar. Saking kesalnya gue gitu. Dia tetap dia nggak mau. Emang kenapa? Biarin aja.
bilang aja tuh dibakar. Oh ngomongnya Enak banget. ngomongnya enteng banget dia. Astagfirullah. Itu bener-bener gue sama gue bawa orang ya. Cuman itu doang tuh yang bikin gue kayaknya Ada kesel juga, bener-bener uji uji kesabaran bener-bener. dengar aja kesel. Iya denger aja kesel bener. Jadi apa ya? Udah gitu kan udah sampah udah ini kan udah pusing ya. Aduh gimana ya caranya Gimana gini. di bawah Ah, ngomongnya. masa gue kita mesti balik lagi. Mesti balik lagi. Turun jam lagi, 12 lagi. turun lewat apa? Gunung Putri lagi gitu kan. Gue diam terus gue kepikiran, oh iya Edelweiss gue bilang. Lu pada bawa Edelweiss gak? Pada yang mati Edelweiss gak? Gue enggak gitu kan. Ya gue bujuk aja, gue tanya juga bilang enggak gitu. Cuma ngomong enggaknya, gue curiga gitu kan. Enggaknya kayaknya apa ya? Enggak setengah hati, enggak meyakinkan gitu. Yang bener jago kan gitu kan. Nah sekarang gue udah bener serius jago kan. Kita nyelos, kita nggak bikatis ya. Kita nyelos, kita nggak bawa sampah. Jangan sampai kita bawa Edelweiss juga gitu kan. Jangan sampai kita Edelweiss juga. Gue bawa dikit, dikit. Astagfirullahaladzim, gue tambah kesal gue gitu. Akhirnya gue sampai gue kesal yang sekarang juga kita balik lagi ke atas. Naik lagi. Gue gituin kan, kita naik lagi ke atas. Wah gila tuh kita kerja. Gue masa bodoh gue nggak tahu. Gue nggak mau turun apa? Gue nggak mau lewat pos. Gue nggak mau nanggung resikonya. Kalau lu mau nanggung resiko silakan lu jalan. Gue tetap balik lagi ke atas tuh begini. Saking keselnya gue ya. Dia diem tuh akhirnya baru merasa bersalah nih. Ya udah kita cari sampah aja kan, cari sampah di mana nih? Apa kita kumpulin gitu. Indonesia kan kalau Indonesia bisa dibuang lah, bisa dibuang. Jadi kita sepakat kita ingin sampah gitu kan. Ya dan pikiran gue yang nggak apa-apa lah, cuma denda apa tiket masuk gitu kan. Akhirnya jadi pas itu saking udah kesalnya gue itu sampai gue ngomong begitu kan, kita balik lagi ke atas dan kita turun lewat Cipanas, lewat Gunung Putri gitu kan. Ya ayo teman gue udah pada panik juga, siapa juga yang baru turun mau naik lagi gitu. Oh gawang. Iya. Dan gue sih jujur aja kalau gue misalkan waktu itu emang nggak ada titik apa nggak nemu jalan gitu, nggak nemu titik terangnya, gue benar-benar naik ke atas lagi gue. Akhirnya sepakat kita nyari sampah. Tapi kita nyusurin jalan lagi tuh nyari sampah deh. Ya kebetulan juga dapat tuh sampah Indomie. Jadi kita sekalian kayak operasi semua. Operasi semut, jadi kita kayak operasi semut, kita nyari sampah. Nembus dosa. Sampah yang dibuang. Iya, sampah yang dibuang. Bukan gitu juga kita ya pasti bukan karena denda, udah kena denda, diceramahin pasti ya. Pasti diceram. Kita dimaki-maki lah pasti. Ya kita ngumpulin sampah, juga kita buang dan kita turun gitu. Dan gue nih udah was-was nih kita deg-degan karena kita apa molos ya gitu, kita lewat molos. Dan dulu gue belum tahu kalau waktu itu apa udah dibuka lagi. Jadi pas waktu gue naik nih, waktu udah gue naik tuh emang waktu kondisi masih tutup. Iya. Cuma pas nggak tahu pas mungkin di atasnya nggak tahu udah dibuka lagi jalannya. Jadi pas di situ udah dibuka dan gue gelagapan kan, rasanya. Gue bilang aja, tadi kita naik lewat Putri pak, naik Putri waktu itu nggak ada yang jagain katisnya, nggak ada yang jagain posnya gitu. Oh iya kok, dia nanya kan hari apa? Gue ingat itu waktu itu hari apa, gue lupa. Pokoknya gue bilang 2 hari yang lalu lah gitu, ibaratnya ya. Anggap aja 2 hari yang lalu gue bilang. 2 hari yang lalu pak, oh iya waktu itu masih tutup katanya gitu. Oh itu masih tutup. Alhamdulillah, jadi kita nggak kena denda. Nggak diperpanjang. Oh iya katanya waktu itu masih tutup di situ, belum buka katanya. Berapa orang katanya? 7 orang lah. Oh udah akhirnya kita cuma bayar waktu itu cuma 1.500 lah, 2.000. Bayar tiketnya doang aja. Satu orang tuh 2.000. Ya alhamdulillah kita ya nggak apa-apa dengan selamat. Dan pemeriksaan juga kita nggak bawa Edelweiss. Nah Edelweiss sudah dibuang, bukan nggak bawa Edelweiss, sudah dibuang. Itu teman gue tuh benar-benar nggak apa. Terus sampah juga kita udah ada gitu kan. Nah dari situ baru pas sudah lolos kita dari situ, gue sekali lagi nih gue ceramahin temen gue. Habis-habisan gue ceramahin dan temen gue yang lain ikut-ikutan ceramahin dia. Habis dia pokoknya habis ini banget. Dan sampai sekarang pun ya, sampai sekarang temen gue si Ian itu kalau setiap ketemu gue pasti ngomongin gitu. Yang gue inget dari lu nih cuy,
yang gue bengong, gue kira lu tuh orangnya apa etoy gitu kan. Gue dulu dari dulu kurus ya, Om Jakun dari dulu kurus gitu kan, orangnya kelihatannya etoy gitu, katanya bisa bawa carry 2 biji sama tes air dan jalan juga nggak ada capeknya. Bener-bener gitu Om Jakun dulu, ayah juga tahu di jalan juga jarang capek lah gitu tuh nih, capek juga masih kuat fisiknya gitu, masih itu bener-bener sampai sekarang kok diingatnya di situ. Jadi di sini teman-teman ya, pengalaman gue tuh bukan horor ya, bukan horor. Yang ngerasain horor sih waktu itu si bujalnya gitu. Kalau gue sih nggak ngerasain horornya, aman-aman aja. Gue ngerasain keselnya gitu, kesel. Dan gue anggap lucu dia itu dikerjain sama Bang Sajin ya. Nah, jadi buat gue tuh itu suatu kelucuan. Yang berkenang sampai sekarang ya. Jadi ya, sampai di situ aja sih cerita gue. Ada mau ditanya, ada yang mau ditanyain apa? Seputar pendakian gitu. Udah ngantuk. Udah ngantuk. Ini anak gue deh. Biasanya matanya apa kuat meleknya gitu biasanya. Ada lagi nih, Om. Ada nggak nih pesan dari pengalaman ini, nasihat ya? Pesan gue sih ya sebenarnya, pesan gue nih semua. Jangan bawa orang kayak gitu. Bener-bener gue bawa orang kayak gitu udah tekanan batin banget. Dalam pendakian jangan egois ya. Sebenarnya gitu intinya, biarpun kita pemula ataupun kita udah senior pun ataupun apa kita udah berpengalaman gitu kan, nggak ada kata ego sebenarnya. Egois itu nggak, jadi kita tuh harus tetap menekan ego kita di situ. Biarpun gue sebagai leader gitu, gue yang pengalaman, tetap gue tuh gue tetap nggak bisa memaksain kehendak gue juga. Biarpun satu orang ini apa keras kepalanya gitu kan, gue tuh tetap gue nggak bisa lebih keras kepala daripada dia gitu. Biarpun gue leader gitu, gue tetap akhirnya bisa ngalah ke dia. Biarpun gue tuh tahu resikonya, tahu apa, karena itu semua tanggung jawab gue, karena gue yang lead gitu. Jadi apa? Ini mau nanya apa? Itu pas lulusan SMP apa SMA? SMA tahun 98. SMA tahun 98. Udah itu doang. Gitu doang. Ya pesannya gitu aja sih, pesannya kalau sebisa mungkin ego tekan dan jangan bawa orang kayak gitu. Benar. Paling repotin banget. Sebenarnya sih bisa kita handle sih sebenarnya. Cuman waktu itu apa ya, waktu itu gue tuh nggak tahu dia tuh sifat itu aslinya seperti itu gitu. Karena biasa gue nongkrong pun orangnya biasa-biasa aja, orangnya enak-enak aja gitu. Jadi pas di situ baru kelihatan ternyata egoisnya tuh benar-benar keterlaluan, benar-benar terlalu. Ya itu aja sih buat teman-teman ya. Tadi ya kisah atau cerita pendakian Om Jakun, semoga menghibur dan manfaat. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Gua Tirta Pratama cabut. Gue Om Jakun cabut. Khalid Amir Ramadan Gunhan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.